sahabat sehat, kita lanjutkan serial podcast sebelumnya. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dengan Dr. Muri Kuswari pas setelah main badminton ya. Sorry nih pakaiannya juga jadi begini. Dan pada episode yang kedua ini kita ngobrol-ngobrol dengan Dr. Muri Kuswari tentang latihan beban. Apa itu bedanya latihan beban dengan latihan kardio? Tanpa berpanjang waktu lagi, tapi jangan lupa ya, like and subscribe, share, mudah-mudahan tambah banyak manfaatnya, pengetahuan sederhana ini untuk kita hidup sehat. Apa kabar, Coach Muri, Dr. Muri Kuswari? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, ini merah ya. Biar nggak kalah ya, semangatnya. Terima kasih udah datang menyempatkan main badminton lagi. Alhamdulillah, setelah sekian lama. Iya. Ya, jadi kita mau lanjutin nih. Pada episode sebelumnya kita bicara tentang latihan kardio, sekarang tentang latihan beban. Jadi apa sih latihan beban dan ciri-cirinya? Baik Prof, nah ini juga nih latihan beban sering diikuti orang, banyak diikuti orang, tapi nggak banyak juga yang mau atau tahu benar latihan beban yang baik itu seperti apa. Yeah. Nah ini penting banget nih podcast kita kali ini buat teman-teman sahabat sehat. Jadi latihan beban itu latihan kekuatan, artinya kita melakukan latihan kemampuan otot terhadap suatu tahanan atau beban. Nah, prinsipnya begitu, Prof. Artinya kita bikin tension atau tegangan di otot kita. Bahasa asingnya seringkali disebut strength training. Nah, strength training. Itu takutnya ada yang googling gitu ya. Oh, ada orang bilang strength training, ada weight training gitu ya. Ada prinsipnya adalah terjadi tahanan. Kalau resistant training cuma penggunaan bebannya aja yang berbeda. Ya, kita lanjutin. Jadi latihan beban itu artinya ketika tadi kita bilang ya kemampuan otot terhadap suatu tahanan. Artinya kita memberikan beban pada otot kita. Sehingga otot kita terjadi tegangan dan itu membuat banyak manfaat bagi tubuh kita. Manfaatnya nanti ada di episode berikutnya. Tapi kita belajar prinsip-prinsipnya nih, Prof. Yeah. Jadi kalau latihan beban, ada prinsipnya pengen hipertrofi. Berotot. Wah. Kayak Prof. Hardin. Ada yang pengen nggak terlalu berotot, tapi memiliki power. Kayak badminton. Iya. Nggak ada kan pemain badminton yang berotot. Nah, jadi pengen seperti itu atau pengen kecil aja, tapi nggak banyak lemak gitu, Prof. Dan itu kebanyakan wanita sukanya begitu ya, yang terakhir tadi. Betul, Prof. Nah ini betul nggak sih? betul. Banyak kita bukan perempuan. Iya betul. Tapi apa yang saya cermati ya di berbagai media sosial, apalagi di negara maju ya, wanita tadi pengen sekali membetot, tidak berotot tapi kenceng gitu ya. Kencang ya, betul, Prof. Dan ini dengan jenis latihan yang berbeda. Iya. Tapi beban juga prinsipnya. Prinsipnya dengan beban, dan beban itu bisa dilakukan dengan beban internal. Iya. Tubuh kita sendiri. Kemudian bisa juga menggunakan beban eksternal. Nah, yang sekarang yang akan kita bahas prinsipnya yang pertama tadi dari 3 tersebut. Ada yang pengen hipertrofi, artinya membentuk massa otot, artinya bebannya harus berat, Prof. Karena bebannya berat, akhirnya gerakannya menjadi lambat. Nah, dan ketika lambat dan berat, ujungnya nggak banyak repetisinya atau pengulangannya. Nah, itu untuk latihan beban. Untuk yang hipertrofi. Hipertrofi itu membentuk otot menjadi besar otot, gitu ya. Jadi nggak perlu buru-buru, Prof. Ringan, santai, tapi bebannya berat. Yang kedua adalah pengen kayak badminton nih. Bebannya nggak terlalu berat, Prof. Sering. Ya, tapi dilakukan dengan ada gerakan eksplosifnya. Misalnya band press. Kalau untuk hipertrofi slow, Prof. Naik slow, turun slow. Tapi kalau pengen yang punya power, ada snappingnya kalau di badminton. Jadi itu prinsipnya. Tapi yang ketiga, yang pengen kecil tadi, ini wanita banyak nih, teman-teman. Bebannya nggak perlu berat. Tapi pengulangannya lebih banyak. Nah, kalau repetisinya lebih banyak dan setnya juga lebih banyak. Kalau kita babak keduanya kita bicara tentang repetisi, kalau yang strength 4-8 gambarannya, Bro. Kalau kita mampu ngangkat lebih dari 8 kali, artinya bebannya terlalu ringan, Bro. Harus ditambah. Kalau bebannya kita ngangkat 4 kali pun nggak mampu, itu artinya terlalu berat. Misalnya push up nih, Prof. Saat push up, kemudian kita mampu 8 kali. Kasih beban di belakang punggung nih, Prof. Anak atau pasangan gitu ya, Prof.
angkat push up. Kalau masih mampu juga lebih dari 8 kali, kode nih Prof. Mungkin perlu ditambah pasangan. Anak yang kedua. Salah, anak kedua, bukan pasangan. Maaf ya, ibu-ibu. Kemudian kalau ternyata 4 kali pun nggak mampu dengan pasangan, kode nih Prof. Ngurangi berat badan pasangan artinya terlalu berat, atau kita tingkatkan masanya, atau ganti ganti dengan anak gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan untuk prinsipnya hipertrofi. Yang kedua power. Nah ini agak panjang, lebih panjang. 8 sampai 15 Prof. Dengan repetisi. Ya, artinya bebannya kita kurangin tuh. Lebih sering, lebih sering, dan yang terakhir itu sekitar 20 sampai 30 kali pengulangan. Artinya lebih kecil lagi bebannya. Begitu prinsipnya. Baik, terima kasih. Contohnya nih sekarang kalau yang hipertrofi, kita bisa lakukan dengan badan sendiri. Push up gitu. Yang paling sering itu kan kalau laki-laki kan pengen dadanya bidang, karena tempat senderan kan. Jadi untuk ngelatih itu misalnya kita dengan push up, Prof. Kita lakukan push up. Tadi gerakannya pelan, saat turun pelan, naik perlahan, supaya pectoralis mayornya terbentuk kalau push up itu. Tapi nggak hanya itu kan, Prof. Deltoidnya, trapeziusnya, bicep, tricep kita terbentuk, dan itu terjadi hipertrofi secara menyeluruh, Prof. Nah, kemudian jadi kayak VD. Iya, betul, Prof. Jadi kalau di kolam berenang kelihatan keren ya, Prof. Pas tandukannya ya. Berotot. Nah, yang berikutnya adalah kalau yang gerakan lain selain push up. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya kita ambil beban tas di rumah banyak, Prof. Dengan alat ya. Dengan alat. Tapi nggak punya alat, nggak punya dumbbell, nggak punya barbell. Jadi gimana nih? Ya kita pakai tas di rumah, kita isi buku-buku yang nggak pernah dibaca biasanya mahasiswa. Jadi buku-buku diisi, buku kraus tebel-tebel tuh Prof ya. Kemudian dipakai, dijadikan beban untuk kemudian diangkat tangan lurus, diangkat di atas full over seperti ini, atau ke samping ke depan itu bisa digunakan, dan sederhana Prof. Dan inilah yang sebenarnya harus dilakukan. Padahal kalau kita bicara tentang latihan beban ini harus ada dalam program latihan kita. Kenapa itu? Nanti kita jawab di apa manfaatnya episode berikut. Baik. Kalau dikaitkan dengan tadi kita ketika episode sebelumnya kan bicara ada kaitannya dengan intensity ya. Ada kaitannya dengan berapa persen terhadap maksimum heart rate kita. Kan 50-70%. Kalau di beban berapa persen? Kalau di beban kita harus hitung berapa repetition maksimum kita atau beban maksimal kita berapa. Ada alatnya Prof. Ada dengan menggunakan alat pengukur dengan kita ngangkat berapa kilonya ada. Atau try and error. Kita push up misalnya 10 kali masih mampu, 11 kali sampai benar-benar nggak mampu lagi Prof. Nah itu bisa kita hitung berapa kemampuan maksimal kita, sehingga kita bisa menentukan misalnya kemampuan maksimal kita 50 kilo. Nah kemudian ketika kita pengen hipertrofi, kita ambil di 80 kilo minimal. 80% Prof. 80%. Kalau misalnya kita pengen terjadinya power tadi yang punya kecepatan di sekitar 70%, tapi lebih turun dengan gerakan eksplosif. Tapi yang ringan, yang pengen kecil-kecil sampai 50%, 60%. Iya, baik. Ya, itulah tadi penjelasan dari Dr. Muriko Suwari ya. Beliau luar biasa dikenal sebagai ahli spesialis gizi olahraga, gizi kebugaran. Dan jangan lupa ya, like and subscribe podcast kita ini, mudah-mudahan jadi manfaat tidak hanya bagi Anda tapi juga buat teman-teman sahabat sehat semua. Sekian, terima kasih Dr. Muriko Suwari. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa pada episode selanjutnya kita akan bicara apa manfaat latihan kardio dan manfaat latihan beban. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.